sebagai tanda kesiapan kita untuk beribadah Tuhan di hari ini. Biarlah kita berdiri kalau kita menyanyi dari Kiriman nomor 30. Suaramu Tuhan. Ibadah tutup usbu keluarga besar SMA Negeri 4 Ambon yang berlangsung di saat ini. Kami alaskan itu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Mau jadi dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selaku orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami rindu untuk membacakan firman, tetapi kami mengaku bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dan untuk itu kami bermohon Tuhan hikmati kami, supaya firman yang nantinya kami bacakan, refleksi yang nantinya Anda sampaikan, itu bisa termakna dalam kehidupan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu bersama terambil dari kitab Matius 5 ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayatnya yang ke-16 yang demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Dan karena Tuhan Yesus sangat berbahagia bagi kita yang mendengar dan melaksanakan itu dalam kehidupan kita di hari bersama. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengawali refleksi yang kita sampaikan ini, kita akan menyampaikan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Dia mengungkapkan, jadilah kamu manusia yang pada kelahiran semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis. Dan pada kematian semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. Beta kira ungkapan ini Bapak Ibu, kalau menurut beta ini merupakan sesuatu ungkapan yang perlu kita merenungi secara besar. Karena memang kalau kita melihat bahwa bahkan kita sudah mengalami hidup ini dengan baik-baik saja kan? Ataukah menjalani kehidupan di dunia ini dengan biasa-biasa saja? Atau menjalani hidup ini dengan selalu berbuat baik kepada sesama dan terutama kepada Tuhan? Ada sebuah peribahasa yang mengatakan benih yang baik tidak memilih tanah. Itu artinya bahwa orang pintar dan berbakat pada setiap saat itu akan maju. Tetapi orang yang baik, kemanapun dia pergi, kebaikan itu akan selalu mengikutinya. Sebenarnya bukan soal kelahiran, ya, ataupun juga hal-hal lain yang menjadi penekanan dalam refleksi di saat ini. Tetapi yang menjadi penekanan itu adalah selama kita hidup di dunia ini, apakah sudah banyak melakukan perbuatan baik kepada sesama dan terutama kepada Tuhan? Ataukah kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mendapatkan sesuatu imbalan? Berarti ini pertanyaan refleksi yang perlu kita renungi Bapak Ibu.
Dan nas pembimbing kita di hari ini menekankan kepada kita bahwa pentingnya kesaksian hidup orang-orang Kristen, orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk menjadi terang di dunia ini melalui perbuatan-perbuatan baik kita, dengan mempraktikkan hidup yang sesuai dengan ajaran moral dan etis yang diajarkan oleh Yesus. Ayat tersebut mengajak kita sebagai orang-orang yang percaya untuk tidak hanya menyatakan iman dengan kata-kata saja. Memang jelas Bapak Ibu, ketika kita membicarakan sesuatu kebaikan itu gampang-gampang adanya, tetapi untuk melakukannya kadang-kadang gampang-gampang susah. Dan itu realita yang terjadi Bapak Ibu. Dengan demikian, iman dengan kata-kata itu tidak akan nyata untuk mencerminkan nilai-nilai kerjaan Allah. Tetapi iman dengan perbuatan itu adalah hal-hal yang penting untuk mencerminkan nilai-nilai kerjaan Allah. Untuk itu Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kesaksian hidup yang aktif. Ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang Kristen yang berbicara saja, kita berbicara kebaikan saja, tetapi dituntut untuk kita harus berbuat kebaikan tersebut. Hal yang kedua, pengaruh positif di masyarakat. Ketika kita menjadi sebuah pengaruh positif dalam masyarakat, maka sudah tentu orang akan mengikuti kita. Dan ketika kita melakukan hal yang positif, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang lain akan menganggap itu baik? Berarti ini hal-hal yang prinsip Bapak Ibu yang kita perlu untuk renungi secara bersama. Dan yang ketiga, tujuan akhir untuk memuliakan Allah. Tujuan utama dari perbuatan baik yang terlihat oleh orang lain adalah untuk memuliakan Allah di surga. Dengan kata lain, perbuatan baik kita seharusnya tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mendapatkan pujian, melainkan sebagai wujud pengabdian kepada Allah dan sebagai cara untuk memuliakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, mengaminkan pembacaan firman, refleksi yang sudah boleh kita sampaikan, sekaligus kita memberikan persembahan syukur atau menyanyi dari Kirim Jemaat nomor 288. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah. Puji yang kekal rahmat-Nya, puji yang kekal rahmat bagi umat dalam air, bagi umat dalam dulu kini selamanya, panjang sabar mahal. Puji Dia, puji Dia, puji yang setianya. Bagai Bapa yang penyayang, bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Dia tahu, siapa Dia, tangan kasih-Nya menangkan, tangan kasih-Nya menangkan, di tengah bahaya, di tengah bahaya. Puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia, kasih-Nya selalu asma. Kita bagai bunga saja, kita bagai bunga saja, dari langit musim. Hati dalam raja, kami dengan tak berubah tak lemah, tak berubah tak. Puji Dia, puji Dia, puji Dia, puji Dia.
yang kekal kuasanya. Di saat sendiri yang ku peluk Engkau Tuhan, tak berdaya diriku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia berlimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia berlimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan?
Jika hanya ada sombong yang selalu membanggakan diriku tanpa mengharapkan, bila tak dengan kebenaran, ini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Ini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Mengenang masa lalu dan hidup dengan penuh kegelapan, menyesal tidakku mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku. Kini ku datang padamu Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon ampun-Mu. Kini ku harap dari-Mu Tuhan, kasih yang suci, terang abadi, mengiringi langkah hidupku. Aku berjanji padamu Tuhan, hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Mengenang masa lalu dan hidup dengan penuh kegelapan, menyesal tidakku mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku. Kini ku datang padamu Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon ampun-Mu. Kini ku harap dari-Mu Tuhan, kasih yang suci, terang abadi, mengiringi langkah hidupku. Aku berjanji padamu Tuhan, hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Aku berjanji padamu Tuhan, hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang selalu kami sembah dan kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, di siang hari ini,
adalah kami selaku persekutuan keluarga besar SMA Negeri 4 Ambon. Kami datang untuk beribadahkan Tuhan dalam ibadah tutup uskup dengan semua yang telah kami lakukan dalam uskup lamanya. Kami tahu bahwa selaku manusia kami sering melakukan hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan, baik dalam tindakan sebagai dalam profesi kami sebagai guru, tetapi juga dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kami di rumah-rumah kami. Kami mohon ampun kami Bapa, lalu layakkanlah kami supaya kami bisa selalu dan senantiasa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi kehidupan kami semua yang mengandalkan Tuhan, baik dalam lembaga ini. Tuhan berkenan memberkati dari pimpinan sekolah, kepala sekolah dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat yang harus dilakukan untuk melihat dan membimbing lembaga SMA Negeri 4 Ambon ini. Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi beliau selalu. Tuhan memberikan hikmat bagi beliau selalu, agar beliau selalu dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani seluruh proses kehidupannya sebagai kepala sekolah, tetapi juga sebagai kepala rumah tangga dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak Ibu para wakil-wakil kepala sekolah, Tuhan berkenan memberkati mereka, semua kami guru-guru, Bapak Ibu pegawai, Bapak Ibu yang bertugas sebagai cleaning service, tetapi juga satpam, Tuhan akan memberkati. Semua stakeholder yang ada dalam lembaga SMA Negeri 4 Ambon ini yang berturut mengambil andil dalam proses untuk pengembangan SMA Negeri 4 Ambon ini, termasuk dengan komite yang bertugas, Tuhan berkenan memberkati kami semua. Kami tidak mampu Tuhan untuk menjalani seluruh proses kehidupan kami dalam menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Dan untuk itu kami selalu mengandalkan Engkau Bapa dalam menjalani seluruh proses kehidupan kami. Siswa dalam lembaga ini dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, Tuhan berkenan memberkati mereka dengan kehidupan pribadi mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi kehidupan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka ketika mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Orang-orang tua dan seluruh siswa yang ada dalam lembaga ini, Tuhan akan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mencari nafkah dan menghidupi kehidupan keluarga. Tuhan akan memberkati semuanya itu Bapa. Ampuni kami semua Tuhan, jika dalam tugas dan tanggung jawab kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami. Hamba berdoa Tuhan dan bersyukur karena kami sudah boleh membacakan firman Tuhan, tetapi refleksi juga sudah boleh disampaikan. Hamba mau bilang kepada Tuhan bahwa hamba penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dan untuk itu biarlah apa yang sudah hamba sampaikan Tuhan berkenan memberkati, dan Tuhan berkenan mau memberikan yang terbaik. Persembahan syukur yang sudah boleh kami berikan, Tuhan berkenan memberkati semuanya itu. Seluruh pergumulan kami dalam uskup ini kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sambil kami tetap berharap penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami untuk menjalani uskup-uskup ke depan. Kami tidak mampu Tuhan untuk menjalankan semuanya itu. Kami selalu membutuhkan Engkau. Kami selalu menginginkan kasih dan cinta yang berasal dari Tuhan sendiri. Teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang tidak sempat hadir bersama kami, begitu juga dengan siswa, Tuhan berkenan mau menjamah bagian tubuh-tubuh mereka yang sakit, supaya mereka bisa memperoleh kesembuhan hanya dari penyertaan Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampuni kami, lalu hanya dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Kami akan mengakhiri doa ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Namamu, katakanlah kerjaanmu, jadilah Yesus Kristus, yang kami pada hari ini, kepada kami Yesus Kristus, lalu mendengarkan kami selamatkan, seperti yang melakukan kami selalu, kami dan Bapa, dikuduskan Tuhan hari ini, kami berdoa, berkuasa, amin. Kita melanjutkan semua berdiri. Kita mulai dari Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin anakmu Agar tidak tersesat, agar tidak tersesat, akan daulah seluruh akan
Engkaulah seteru, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dalam segala langkahku, Ku mau setia padamu. Mengerti bahasa tuntutan firman Allah, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus mau setia. Dalam segala masa, dalam segala langkahku, Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesus mau setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena atas penyertaan Tuhan sendiri selaku kehidupan keluarga besar SMA Negeri 4 Ambon, kami sudah boleh beribadah Tuhan dalam ibadah tutup bumi hari ini. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab fungsi kami di rumah kami, di tempat-tempat bekerja kami. Tetapi tugas dan tanggung jawab kami ini, kami tidak bisa melakukannya kalau tanpa campur tangan daripada Tuhan. Dan atas dasar itu kami bermohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Tuhan Allah yang kudus, buat tinggal menyertai orang-orang yang mencintai kami, bahkan membenci kami sekalipun oleh karena nama Tuhan, saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat siang.